Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan fitur yang ada. Oke, langsung saja. Di sini gambar speaker ini fungsinya adalah untuk eh, mengaktifkan atau menonaktifkan speaker yang ada di CCTV-nya sendiri. Kemudian tanda kotak-kotak ini adalah untuk merubah tampilan. Jadi kalau kita misalnya memiliki beberapa kamera seperti ini, maka bisa dilakukan perubahan. Jadi dalam satu tampilan itu dapat menampilkan 4 CCTV sekaligus. Jadi misalnya ruang A, B, C, D seperti itu. Nah, untuk tampilan ini sebenarnya juga bisa menampilkan lebih banyak, tapi khusus untuk aplikasi di handphone hanya dibatasi sampai 4. Oh ya, untuk aplikasi ini bukan hanya di handphone saja, tapi bisa juga digunakan di desktop. Jadi kita bisa melakukan proses instalasi aplikasi SWIS ini di desktop, dan dua-duanya ini bisa jalan. Artinya kita bisa buka dari handphone, bisa juga dari desktop. Nah, untuk di desktop kita bisa mengatur lebih dari 10 tampilan. Jadi bisa menampilkan 10 CCTV. Kemudian karenanya lagi ada tulisan standar. Ini adalah untuk uh, mode tampilan daripada video yang ingin kita lihat. Jadi kita bisa mengatur Ultra HD, High Definition ataupun standar. Sekali lagi, ini tergantung dari kecepatan WiFi Anda ya. Jadi misalnya kalau Anda menggunakan WiFi dengan kecepatan yang kurang cepat, artinya mungkin sedang trouble atau menggunakan uh, sinyal handphone yang dimana daerahnya itu agak sulit, saya sarankan menggunakan yang mode standar saja, karena nanti akan berdampak pada efek video yang cenderung patah-patah. Sebenarnya videonya itu tersimpan dengan mode kualitas Ultra HD atau HD, tetapi karena masalah download, jadi mendownload video yang ada di SD card di kamera menuju ke handphone itu memerlukan kuota yang besar, sehingga uh, disarankan sesuai dengan kemampuan dari jaringannya saja. Sekali lagi, untuk videonya sebenarnya tersimpan secara HD itu di SD card. Jadi kalau misalnya sampai di rumah jaringan wifi-nya kuat, ingin melihat rekamannya, silahkan dirubah ke mode Ultra HD. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada seperti tanda panah. Ini fungsinya adalah untuk menggeser daripada kameranya. Misalnya ini kita geser ke kanan seperti itu, atau ke atas ke bawah. Nah, dia akan bergeser. Nah, ini kebetulan jaringan di wifi di rumah saya agak kurang cepat, sehingga ketika digeser nggak langsung gerak kameranya, ada delay karena kita melewati jaringan dulu baru ke kamera. Untuk kanannya ini adalah mikrofon. Ketika kita pencet nanti kita bisa uh, apa ya, bisa berkomunikasi. Nah, kanannya ini adalah mikrofon. Ketika kita pencet, maka kita bisa melakukan komunikasi. Suara kita nanti akan terdengar di CCTV. Misalnya kita ingin memanggil seseorang atau mungkin karyawan kita, melalui CCTV tersebut kita bisa melakukan pemanggilan secara langsung, dan si yang mendengarkan itu juga bisa melakukan ngobrol, atau kita bisa melakukan ngobrol secara dua arah seperti itu. Kemudian ini gambar mata, ini adalah mode privasi. Ketika ini kita aktifkan, maka kamera ini otomatis dia akan mutar ke atas, jadi dia kameranya akan sembunyi, jadi tidak melakukan rekaman seperti itu. Kita aktifkan lagi, maka dia seperti ini, dia akan mutar dan kembali pada posisi semula. Kemudian ini kamera ini untuk mengcapture. Jadi ketika kita klik seperti itu, maka dia akan mengambil gambar pada posisi terakhir. Dan juga riwayat video. Nah, sebelum ke pengaturan lain, kita akan menuju ke riwayat video. Kita lihat bahwasanya di riwayat video ini terlihat tidak kontinu ya, alias tidak setiap waktu melakukan record. Karena apa? Karena memang ini sengaja saya setting dengan tujuan agar lebih hemat kuota. Dengan mengaktifkan mode deteksi pergerakan, maka
yang direkod atau yang disimpan, direkam itu hanya gerakan-gerakan saja. Ketika ada gerakan seperti itu, maka dia akan melakukan proses rekaman. Bagaimana cara pengaturannya? Pertama kita menuju ke pengaturan atau setting gambar gerigi ini. Nah, di sini ada namanya penyimpanan, status penyimpanan. Nah, itu di bawah ini kita klik aktifkan seharian ini, mode full sehari, atau ketika tidak kita aktifkan maka hanya merekam ketika adanya aktivitas saja. Oke, kita akan bahas dari yang atas. Mode audio kita on kan, maka akan mengeluarkan suara ketika kita melakukan komunikasi dua arah. Kemudian lampu, status lampu ini ketika kita nyalakan, maka pada kamera CCTV-nya itu akan nyala. Jadi lampu indikator nyala di CCTV-nya. Ini saya lebih cenderung suka di off saja, sehingga kelebihannya ketika kita off maka letak CCTV ini lebih tersembunyi. Karena kalau misalnya pada malam hari terus ada cahaya lampu, otomatis orang yang baru pertama kali ke daerah tersebut atau baru pertama kali ke tempat kita akan tahu bahwasanya di daerah tersebut ada CCTV-nya. Tapi kalau kita off kan, maka itu lebih ibaratnya lebih tersembunyi. Kemudian cahaya infrared. Cahaya infrared ini modenya kalau kita aktifkan seperti ini, ketika tidak ada cahaya sama sekali maka kamera ini dapat mampu merekam wajah seseorang itu dengan jelas. Jadi di mode tidak ada cahaya tapi masih mampu memberikan pandangan yang cukup jelas. Kemudian alarm notifikasi. Nah, alarm notifikasi ini ketika kita aktifkan maka nanti akan mengirimkan notifikasi ke handphone kita. Jadi akan muncul pop up di sini, nanti ada gerakan seperti itu. Nah, ini pun bisa kita jadwal. Suatu misal nih, kita sedang di kantor tidak ingin alarmnya misalnya setiap waktu muncul. Nah, misalnya seperti itu. Ini bisa kita lakukan proses jadwal notifikasi. Jadi setiap jam berapapun kita ingin memunculkan notifikasi. Tapi alangkah baiknya ini jangan diaktifkan, sehingga apa, ketika mungkin urgent atau apa, maling kan juga tidak selamanya pada malam hari, mungkin ada siang hari yang ingin usil atau apa, maka akan langsung muncul notifikasinya. Kemudian selanjutnya adalah area deteksi gerakan. Nah, area deteksi gerakan ini merupakan fitur yang unik. Jadi kita bisa mengatur titik-titik tertentu saja ketika objek atau manusia itu melewati titik tertentu, misalnya seperti ini, kita kasih tanda seperti ini, maka ketika manusia tersebut atau objek itu melewati titik tersebut maka akan melakukan proses perekaman dan mengirim notifikasi. Satu misal sih, area yang di-shoot itu luas, terus kemudian berada di luar ruangan. Nah, kadang suatu gerakan itu dinilai sebagai hal yang mencurigakan, sehingga dia akan melakukan proses recording atau proses perekaman, misalnya gerakan daun. Nah, untuk menghemat kuota, saya sarankan deteksi area ini diaktifkan, sehingga misalnya daerah mana saja yang ingin memberikan notifikasi seperti ini, kita beri titik-titik, maka dia hanya melakukan perikutan ketika ada suatu benda atau orang yang melewati daerah tersebut. Oke, kita kembali, kita batal, kita buang perubahannya. Kemudian sensitivitas gerakan. Nah, ini sensitivitas gerakan ini bisa kita atur dari mulai rendah sampai tinggi. Artinya ketika ada gerakan, misalnya gerakan sekecil apapun, itu bisa terdeteksi seperti itu. Saya lebih suka ke mode yang sedang saja. Kemudian mode untuk notifikasinya ini bisa kita pilih mode sunyi, lembut, ataupun intens. Kalau intens ini memberi sinyal gangguan seperti alarm, dia akan bunyi. Nah,
Kalau mode lembut ini hanya satu kali saja tit gitu. Kalau senyap ya tidak akan memberikan notifikasi. Nah, notifikasi ini bukan notifikasi ke handphone. Kalau notifikasi ke handphone tetap dia akan memberikan notifikasi sesuai settingan handphone saja. Akan tetapi ini adalah di kameranya. Jadi kameranya dia akan berbunyi seperti alarm gitu. Ketika ada gerakan objek dia akan berbunyi seperti sirine alarm gitu. Nah, notifikasi seperti alarm ini efektif ketika mungkin ditempatkan di belakang rumah ketika ada gerakan, mungkin gerakan apapun, sehingga bisa memberikan efek jerah terhadap orang-orang yang ingin berbuat misalnya usil seperti itu. Kita kembali lagi ke zona waktu standar ya. Kemudian konfigurasi wifi-nya, penyimpanan cloud sudah kita bahas tadi. Terus kemudian penyimpanan. Nah, kita akan kembali lagi ke penyimpanan. Ke penyimpanan lagi ini yang unik juga untuk melakukan proses format. Artinya misalnya sih kita memiliki kapasitas 128 GB. Nah, kita ingin melakukan format, kita tidak perlu mengambil MSIS-nya atau micro SD-nya dari kamera. Bayangkan kalau misalnya kameranya kita taruh di atas dengan ketinggian mungkin 6 atau 7 meter, harus ngambil, ribet kan. Nah, kita bisa melakukan proses format. Jadi kita klik seperti ini, kita format, maka kita akan melakukan formatting. Semua rekamannya akan dilakukan format dari handphone kita, akan memerintahkan menuju ke kamera untuk melakukan formatting. Kemudian pengaturan kata sandi termasuk aplikasi ini. Kemudian balik gambar ini fungsinya adalah untuk memutar. Jadi balik gambar ini tampilan daripada, nah ini tampilannya kan di sini ya, posisi aquascape-nya ini di bawah. Kalau ini kita balik maka dia juga akan mutar. Kita balik lagi seperti itu. Nah, ini sudah sesuai seharusnya tampilannya memang di atas seperti itu. Nah, seperti itu. Ada panduan penggunaan yang mungkin beberapa panduan yang mungkin berguna, bisa dibaca-baca. Terus hapus perangkat, satu misal ingin ganti atau apa-apa, silahkan klik saja hapus perangkatnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian sedikit ulasan mengenai CCTV ini. Ya, mungkin ada yang tanya dari video yang pertama, kedua kok nggak dibahas, harganya berapa sih? Harganya bervariasi. Harganya ini ada yang tipe yang rendah atau ya resolusinya HD 720 seharga sekitar 250 sampai dengan 300. Ada yang harganya berkisaran antara 350 sampai 400. Jadi masing-masing toko itu berbeda-beda ya. Kalau punya saya sendiri ini, kebutuhan yang bisa berputar ini, saya beli dengan harga 400 ribuan. Silahkan bisa kamu cek di toko-toko online manapun, silahkan, ataupun mungkin datang ke toko langsung. Silahkan. Di sini saya tidak menyantumkan harga secara spesifik karena masing-masing toko nanti berbeda ya harganya. Bisa aja karena ya mungkin faktor orang cari berjualan kan juga macam-macam. Oke, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.